warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Widiarti. Saya dari Prodi Manajemen dengan NIM 28920500001. Video kali ini yaitu tentang materi kewirausahaan untuk melengkapi tugas UTS saya dengan dosen pengampu Bapak Darmaenis SEMM. Dan materi yang akan saya jelaskan nanti yaitu ada pengertian wirausaha, nilai-nilai kewirausahaan, karakteristik, kelemahan wirausahawan, kesalahan seorang wirausaha, dan juga kiat-kiat wirausaha. Oke, kita masuk pada materi pertama yaitu mengenai pengertian wirausaha. Kewirausahaan atau wirausaha dalam bahasa Inggris biasa dikenal dengan istilah entrepreneurship. Secara sederhana, wirausaha adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide, inovatif, peluang, dan cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Hasil akhir dari proses ini adalah suatu pencapaian baru yang dibentuk pada kondisi risiko atau ketidakpastian. Yang selanjutnya ada nilai-nilai kewirausahaan. Meredith dan kawan-kawan 2002 dalam Basrawi 2011 mengemukakan bahwa nilai-nilai hakiki dan penting atau yang mencerminkan sifat-sifat dari seorang wirausaha, yaitu yang pertama ada percaya diri atau self-confidence. Percaya diri adalah panduan sikap dan keyakinan seseorang dalam menghadapi tugas atau pekerjaan yang bersifat internal, sangat relevatif, dan dinamis. Kunci keberhasilan dalam bisnis adalah untuk memahami diri sendiri. Oleh karena itu, wirausaha yang sukses adalah wirausaha yang mandiri dan percaya diri. Nilai yang kedua yaitu berorientasi tugas dan hasil. Artinya, seseorang yang selalu mengutamakan tugas dan hasil adalah orang yang selalu mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi, berorientasi pada laba, ketekunan, dan juga kerja keras. Nilai yang ketiga yaitu keberanian mengambil resiko. Dalam hal ini, seorang wirausaha adalah orang yang lebih menyukai usaha-usaha yang lebih menantang untuk mencapai kesuksesan atau kegagalan daripada usaha yang kurang menantang. Dan yang keempat ada kepemimpinan yang baik. Seorang wirausaha harus memiliki sifat kepemimpinan, kepeloporan, dan juga teladan. Seorang wirausaha selalu menampilkan produk dan jasa-jasa baru serta berbeda sehingga menjadi pelopor yang baik. Yang kelima ada nilai berorientasi ke depan, bahwa seorang wirausaha harus memiliki perspektif dan pandangan ke masa depan. Kuncinya yaitu dengan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dari yang sekarang. Dan nilai yang keenam ada keorisinilan, bahwa seorang yang inovatif adalah orang yang memiliki ciri-ciri yaitu tidak akan pernah puas dengan cara-cara yang dilakukan saat ini, meskipun cara tersebut cukup baik, dan selalu menuangkan imajinasi dalam pekerjaannya, serta selalu ingin tampil berbeda atau selalu memanfaatkan perbedaan. Selanjutnya ada karakteristik wirausahawan. Menurut konsep 10D dari Bygrave, terdiri dari yang pertama, ada dream atau impian, yaitu seorang wirausahawan mempunyai visi atau keinginan terhadap masa depan pribadi dan juga bisnisnya, serta mempunyai kemampuan untuk mewujudkan impiannya itu. Dan karakteristik yang kedua ada decisiveness, yaitu seorang wirausahawan adalah seorang yang bekerja cekatan, tidak lambat, dan juga harus mempunyai kemampuan, yaitu cepat dalam berpikir tetapi tepat dalam bertindak. Karakteristik yang ketiga yaitu doers, yaitu seorang wirausahawan harus mampu menindaklanjuti setiap keputusan yang dibuatnya dan melaksanakan pekerjaan secepat mungkin dan tidak menunda-nunda peluang bisnis yang baik yang akan diberikan kepadanya. Karakteristik yang keempat ada determination, yaitu seorang wirausahawan dalam melaksanakan pekerjaannya penuh perhatian, memiliki tanggung jawab yang tinggi, dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi rintangan apapun dalam kegiatan bisnisnya. Karakteristik yang kelima ada dedication, yaitu seorang wirausahawan memiliki berdedikasi terhadap bisnisnya, bahkan harus siap mengorbankan kepentingan keluarga untuk sementara waktu demi kepentingan bisnisnya itu. Yang keenam yaitu devotion,
yaitu seorang wirausahawan mencintai pekerjaan dan produk yang dihasilkan dari kegiatan bisnisnya. Yang ketujuh ada destiny, bahwa seorang wirausahawan bertanggung jawab terhadap nasib dan tujuan yang hendak dicapainya, bebas dan tidak mau bergantung kepada orang lain. Yang kedelapan ada dollars, yaitu seorang wirausahawan menganggap uang sebagai ukuran kesuksesan bisnisnya dan berasumsi jika berhasil dalam bisnis, maka seseorang pantas mendapatkan laba, bonus ataupun hadiah. Karakteristik yang ke-9 yaitu distribute, yaitu seorang wirausahawan harus mampu memilih orang-orang kepercayaan yang bisa diandalkan untuk meraih sukses dalam kegiatan bisnisnya. Yang selanjutnya ada kelemahan wirausaha di Indonesia. Yang pertama yaitu kurangnya bijaksana. Yang kedua, kurangnya disiplin. Yang ketiga, kurangnya bermutu. Yang keempat, kurang rapi. Yang kelima, kurang tanggung jawab. Yang keenam, kurang teliti. Yang ketujuh, kurang fokus. Yang kedelapan, kurang jujur. Dan kurang beriman. Selanjutnya ada kesalahan seorang wirausaha. Adapun kesalahannya yaitu ketidakmampuan manajemen, kurang pengalaman, pengendalian keuangan yang buruk, lemahnya usaha pemasaran, kegagalan mengembangkan perencanaan strategis, pertumbuhan perusahaan yang tidak terkendali, dan juga lokasi yang buruk, pengendalian persediaan yang tidak tepat, penetapan harga yang tidak tepat, dan juga ketidakmampuan dalam membuat transisi kewirausahaan. Dan di sini selanjutnya ada prinsip dalam wirausaha. Menurut Robert D. Hisrich dan kawan-kawan, pada 2008 mengelompokkan prinsip-prinsip wirausaha menjadi 5 yang disebut juga dengan prinsip efektuansi, yaitu yang pertama, prinsip tindakan yang didorong oleh keinginan. Prinsip ini adalah sebuah prinsip tindakan yang didorong oleh keinginan, berlawanan dengan yang didorong oleh tujuan. Yang kedua ada prinsip risiko yang dapat ditanggung. Prinsip ini menetapkan komitmen di awal terhadap kesediaan seseorang untuk menanggung kerugian daripada berinvestasi dengan mengkalkulasikan imbal hasil yang diharapkan dari suatu proyek. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip burung di tangan. Artinya prinsip ini melibatkan negosiasi dengan setiap dan seluruh pihak yang berkepentingan sedia memberi komitmen untuk proyek tanpa mengkhawatirkan biaya-biaya peluang atau mengkolaborasi analisis persaingan. Prinsip yang keempat yaitu prinsip limun. Prinsip ini menyarankan agar mengakui dan menyelaraskan tindakan berkelanjutan untuk mengendalikan kejutan-kejutan daripada menghindarinya, mengatasi atau juga beradaptasi dengan hal tersebut. Prinsip yang kelima yaitu prinsip pilot dalam pesawat. Prinsip ini menyarankan agar mengandalkan dan bekerja dengan orang yang menjadi pembantu utama dan tidak membatasi upaya wirausaha untuk mengeksploitasi faktor-faktor yang berada di luar kendali individu. Selanjutnya ada kiat-kiat berwirausaha. Kiat-kiat usaha dirumuskan oleh Thomas Zimmer dan kawan-kawan pada 2008, yaitu yang pertama, memasukkan kreativitas sebagai nilai inti perusahaan. Yang kedua, merangkul keragaman. Yang ketiga, mengharapkan kreativitas. Yang keempat, mengharapkan dan memberi ruang pada kegagalan. Yang kelima, mendorong rasa ingin tahu. Yang keenam, melakukan perubahan tata ruang secara periodik. Yang ketujuh, memandang masalah sebagai tantangan. Yang kedelapan, memberikan pelatihan kreativitas. Yang kesembilan, memberikan dukungan. Yang ke-10, mengembangkan prosedur untuk menganggap ide-ide. Yang ke-11, berbicara dengan pelanggan. Yang ke-12, mencari tahu kegunaan produk atau jasa perusahaan di pasar lainnya. Dan ada juga memberikan penghargaan atau kreativitas. Dan yang terakhir yaitu memberi contoh perilaku kreatif. Di sini juga ada kiat-kiat usaha menurut Basrowi tahun 2011. Bahwa yang pertama kiat-kiatnya yaitu ada ketekunan, yang kedua berani mengambil risiko, yang ketiga terampil dan tidak mudah putus asa, yang keempat berdoa, yang kelima berani berubah, yang keenam pandai dalam mengelola,
Yang ketujuh, segar dan pintar. Lalu yang kedelapan adalah kemauan untuk terus belajar. Kesimpulannya bahwa sukses dalam berwirausaha tidak terlepas dari pemikiran kreatif dan juga inovatif dari seseorang wirausahawan itu. Kreativitas tidak begitu saja terjadi dalam organisasi. Seorang wirausahawan harus mempunyai lingkungan yang dapat menyuburkan kreativitas, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi karyawannya. Sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.